Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana bi ni'matil iman wal islam wa ayyadahu bi'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru dina kulli wa la yakunu musyrikun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini marilah kembali memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan berbahagia ini di Jumat kali ini alhamdulillah Allah kembali memberikan berbagai nikmat, macam nikmat dalam kehidupan kita ini, khususnya di hari Jumat, termasuk insyaallah nikmat kesehatan ataupun kesempatan atau nikmat iman dan Islam, bahkan nikmat panjang umur, sehingga insyaallah di kesempatan berbahagia ini kita bisa melaksanakan kembali di antara berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai. Maka marilah jemaah Jumat rahimakumullah, jikalau di Jumat kali ini di bulan Rajab ini masih ada saudara-saudara kita sengaja tidak melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama jemaah Jumat yang berbahagia, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita di hari Jumat, kecuali bagi orang-orang diberikan suatu cobaan, misalnya sakit keras ataupun barangkali hujan keras dalam kehidupannya. Namun jemaah Jumat rahimakumullah, kita tidak bosan-bosannya mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di Jumat berikutnya mereka tetap melaksanakan salat Jumat ini, insyaallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa terbiasa memberikan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini sebanyak-banyaknya ataupun sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nantinya jemaah Jumat rahimakumullah di hari Jumat nanti juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salawat atau doa untuk keselamatan di hari akhir nanti, insyaallah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan berbahagia ini disingkat kembali menyampaikan khutbah Jumat yang saya beri judul Tazkiyatul Nafs, menyongsong atau memasuki bulan Rajab atau tahun baru 2026 Masehi. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya insyaallah kita sudah ketahui bersama bahwa di antara beberapa bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun itu
Salah satu di antaranya adalah bulan Syaban. Dan insyaallah jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi, hadis Bukhari, Allahumma barik lana fi Syaban wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Syaban dan Rajab ini, dan sampaikan kepada kami bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan ini jemaah Jumat rahimakumullah, kita dianjurkan untuk jangan lupa membaca doa sebanyak-banyaknya ini, agar di bulan Rajab ini jemaah Jumat rahimakumullah kita masih sempat secara bersama-sama untuk memasuki pada bulan suci Ramadan. Dan ini adalah merupakan jemaah Jumat rahimakumullah salah satu doa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah ketika dia sudah memasuki pada bulan Rajab untuk memasuki nantinya pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya telah kita ketahui bersama di dalam hadis dijelaskan bahwa orang muslim bahwa sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, kita dilahirkan dalam keadaan suci, kita dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran ataupun dekatan lain, belum ada dosa-dosa yang melekat pada diri kita sejak kita dilahirkan di muka bumi ini. Ada salah satu kewajiban bagaimana di bulan Rajab ini mengupayakan bahwa kita itu adalah sesungguhnya berkewajiban untuk kembali membersihkan diri kita, sebagaimana kata Rasulullah SAW itu kita dilahirkan dalam keadaan suci, maka kita juga harus kembali kepada suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang jemaah Jumat rahimakumullah, karena tasjiyatun nafs ini ada kaitannya dengan mensucikan diri, membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surah Al-Shams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka merugilah orang-orang itu, beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah bagi orang-orang yang mengeturi jiwanya dalam kehidupannya, karena sesungguhnya pada saat kita dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, apa yang menyebabkan jemaah Jumat rahimakumullah sehingga kita bisa kembali mengotori daripada jiwa ini? Kita tidak lari jemaah Jumat rahimakumullah di dalam hubungan terkait dengan hubungan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja kita sering lalaikan daripada kewajiban kita dalam kehidupan kita ini di dalam melaksanakan sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Sengaja dia meninggalkan sholat berjamaah padahal dia tahu dia sudah mendengar azan, dia tahu bahwa kewajiban sebagai seorang muslim yang sudah balik itu tempatnya dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali sakit dan sebagainya. Apalagi jemaah Jumat rahimakumullah sengaja meninggalkan sholat itu, dia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid, apalagi dia tidak melaksanakan sholat di rumah, dia tinggalkan sholat fardu itu. Inilah yang menyebabkan satu di antaranya yang mengotori jiwa kita, hati kita, yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat bertentangan dengan hadis ini, karena kita sudah dilahirkan dalam keadaan suci sebelum kita dilahirkan di muka bumi. Dan saat kita menjalani kehidupan dunia ini sampai detik saat sekarang ini. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran dijelaskan terkait dengan ini semua. Salat ada salah satu perbuatan yang insya Allah dalam kehidupan kita, manakala kita laksanakan secara rutin dan kita tidak pernah tinggalkan yang namanya salat. Inna salata tahta al-fasl wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah disitulah kembali jiwa kita, hati kita suci kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memperbaiki dan selalu menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Bagaimanapun aktivitas kegiatan yang kita laksanakan sangat penting dalam lingkungan kehidupan sekolah, dalam kehidupan lingkungan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara, ataupun dalam pemerintahan misalnya. Tidak ada waktu yang sangat luar biasa dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang memuliakan dirinya, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatur waktu sholat dengan baik dalam kehidupan. Bukankah Al-Quran jelaskan jemaah Jumat rahimakumullah bahwa sholat itu merupakan waktu ditentukan bagi orang-orang yang beriman? Maka di sinilah jemaah Jumat rahimakumullah, hanya orang-orang beriman saja dipanggil untuk mengatur waktu ini sehingga dalam kehidupannya apapun aktivitasnya kembali melaksanakan sholat secara berjamaah bagi orang balik yaitu kaum laki-laki. Dan insya Allah jemaah Jumat rahimakumullah, kita tidak mengotori daripada kesucian kita sebagai manusia yang merupakan fitrah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah digariskan kita kembali kepada kesucian. Dan insya Allah kita tidak termasuk bagi daripada orang yang merugi sesuai dengan surah Al-Asr tentang terkait dengan kesucian hati ini bagi orang merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya. Inilah pentingnya jemaah Jumat rahimakumullah, bagaimana khususnya di bulan Sabat ini kembali mengevaluasi diri kita sejauh mana ibadah yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan yang artinya, barang siapa yang kadar amalnya lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, maka kata Rasulullah SAW, dia termasuk orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jemaah Jumat rahimakumullah? Ini salah satu contoh jemaah rahimakumullah yang saya sampaikan tadi, contohnya itu bahwa sholat itu adalah selalu dilaksanakan di tahun berikut misalnya di tahun kemarin, tapi di bulan ini, tahun ini misalnya lebih banyak dia tinggalkan perkara-perkara wajib yang sudah digariskan dalam agama kita. Nah ini yang dimaksud dalam hadis ini. Maka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang-orang yang merugi karena dia melakukan sebelumnya, namun di saat sekarang ini terkadang dia meninggalkan kewajiban itu. Banyak kewajiban yang mereka tinggalkan, sehingga di hadis ini yang menjadi salah satu bagian peringatan kita agar jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian berikut jemaah Jumat rahimakumullah, barang siapa yang kadar amalnya masih sama dengan kemarin dan misalnya tahun ini, maka dianggap dia masih merugi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kenapa dianggap merugi? Karena dia tidak mampu dan berusaha untuk meningkatkan daripada ibadah yang mereka miliki. Paling tidak ada beberapa ibadah yang mereka lakukan itu dia perkatakan dan tingkatkan. Misalnya sesudah dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid maghrib misalnya Isya, dia tidak pernah tinggalkan sholat ba'diyah, dia tidak pernah tinggalkan sholat sunnah. Tetapi memang beberapa hadis dijelaskan itu bahwa ada yang mengatakan bahwa sholat sunnah itu lebih afdal di rumah dibandingkan di masjid. Jadi banyak dari jamaah itu ketika melaksanakan sholat, sesudah melaksanakan secara berjamaah, maka dia kembali ke rumah melaksanakan sholat sunnah ba'diyatan atau sholat qobliyatan dan ba'diyatan dan sebagainya. Ini ada merupakan posisi menempatkan ibadah-ibadah wajib itu terkait dengan ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa dilaksanakan di rumah, termasuk insya Allah kita berbanyak membaca Al-Quran. Dan ini salah satu jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dalam kehidupan kita masih sama dan tidak ada peningkatan, dianggap kita merugi. Apalagi di bulan Syawal ini dianjurkan kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini tidak ada dosa. Maka Rasulullah itu menganjurkan kita setiap hari mengucapkan astagfirullahaladzim, boleh juga astagfirullahaladzim dan seterusnya sebanyak
70 sampai 100 kali tiap hari. Ini yang perlu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah terputus mengucap istighfar. Padahal di Majmu'ah rahimakumullah kita katakan bahwa Rasulullah insya Allah tidak punya dosa dan insya Allah dijamin masuk surga. Tapi toh juga selalu melaksanakan, mengucapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupannya bahwa istighfar seperti apa yang mereka ungkapkan itu dalam diri untuk menghapuskan, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikut barang siapa yang keadaan amalnya di tahun ini dan tahun berikutnya meningkat misalnya, maka dia kata Rasulullah termasuk orang-orang yang beruntung. Hubungan terhadap sesama selalu dijaga. Hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala telah dijaga. Hubungan terhadap pribadi lewat pengendalian diri dengan sikap sabar selalu dijaga dalam kehidupannya. Karena dia ketahui sabar adalah bisa mendapatkan pahala yang terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kenapa jamaah Jumat rahimakumullah? Karena di sanalah ternyata insya Allah perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada dilalaikan. Kemudian larangan dia tinggalkan semua. Bahkan dalam dirinya kejadian ujian dan cobaan terhadap dirinya, semua memahami dan mengetahui bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bagian bahwa di bulan Syawal insyaallah dan di tahun 2026 masih ini insyaallah tetap kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada kesucian terhadap hubungan terhadap Allah, terhadap hubungan terhadap bersama dan lewat pengendalian diri kita terhadap diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.